Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, izin Bu ya, minta izin waktunya karena saya ada sedikit kegiatan di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah. Di sini wawancara saya terkait bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil setiap keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Boleh Bu ya? Nah, pertama Bu, selama ini tentu Ibu pernah membuat sebuah keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, keputusan yang Ibu ambil itu terkait dengan apa Ibu? Apakah terkait dengan dua pilihan yang sama-sama benar, atau situasi di mana satu keputusan itu benar dan satu keputusan lagi itu salah Ibu? Pernah seperti itu Bu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Seperti mengambil keputusan yang benar. Keputusan itu benar tapi tujuannya salah, gitu ya. Seperti misalnya anak seorang pejabat misalnya ya. Itu dilema kita tuh sebagai kepala sekolah pimpinan, karena ini anak seorang pejabat ini misalnya dia kan orang yang terpandang gitu ya, sementara anaknya tidak mampu dalam kemampuannya itu tidak mampu lah untuk misalnya kenaikan kelas dia misalnya Pak ya. Kemudian dia minta anaknya itu juga dinaikkan kelas, tapi sebagai pimpinan kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Tidak mungkin juga kita harus mengambil keputusan itu karena dia anak seorang pejabat, anaknya tidak mampu terus kita naikkan. Tak mungkin juga Pak ya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang benar. Nah, misalnya ya karena anaknya tidak mampu ya harus kita tetapkan juga Pak, kemampuannya tidak naik ya harus tidak naik juga seperti itu kan. Ya. Tapi secara umum kedua-duanya pernah Bu ya? Pernah. Kalau Dilema yang benar melawan benar. Benar juga. Nah, seperti anaknya misalnya dilema ada anak kelas 2 kan? Karena anaknya sering tidak datang ke sekolah. Jadi sama gurunya ditanya, kenapa anak tidak sering datang sekolah? Tanya membantu orang tua Bu, karena ekonomi orang tua saya sangat minim, bilang gitu kan. Tapi anaknya pintar Pak. Oh gitu. Nah, tapi kita itu di situ kita harus mengambil keputusan juga. Anak itu sering tidak datang memang, tapi dia rajin, sebenarnya anak rajin pintar. Tapi bukan berarti sering sekali tidak. Jadi itu kita juga harus mengambil keputusannya. Ya kita rapatlah bersama guru gimana anak ini. Kita harus karena anaknya ini misalnya dia membantu orang tuanya dari segi ekonomi. Jadi kita harus gimana anaknya? Bukan dia bodoh, tapi dia rajin sebenarnya. Kalau setiap tugas sering diselesaikannya, PR juga sering diselesaikannya, kata guru-gurunya. Nah, tapi keputusannya kita seperti itu, kita bagaimana? Ya harus ada pertimbangan. Jadi keputusan kita dulu yang kita naikkan lah, karena dia anaknya bukan istilahnya tidak mau sekolah, tapi membantu orang tua. Jadi kesimpulannya dua-duanya Ibu pernah membuat keputusan terkait hal tersebut. Nah, Ya. Pertanyaan berikutnya Ibu, yang paling sering Ibu hadapi itu yang mana Ibu? Dilema kebenaran melawan kebenaran? Ya, yang paling sering yang seperti tadi Pak, anak membantu orang tuanya itu. Oh gitu ya. Nah itu, kalau itu rasanya kalau di sini kan perekonomian orang tua di desa-desa itu kan Pak sangat minim. Kadang-kadang orang tuanya ada yang kerja nyawa gitu kan, ada yang nelayan. Jadi kadang-kadang ada orang tuanya kerja, anaknya membantu orang tua dengan menjaga adiknya di rumah seperti itu. Kalau kita tanya kenapa nak sementara sekolah, mana orang tua Bu nyawa, mama sama papa nyawa. Jadi adiknya tinggal, saya bantu orang tua bukan adik. Tapi kan kita sebagai pimpinan atau sebagai guru-guru kan ada satu apa juga Pak ya kasihan gitu kan. Gitu. Berarti yang sering dihadapi itu adalah dilema di mana itu harus keputusan Iya, Pak. kebenaran melawan kebenaran ya. Nah selanjutnya Ibu, terkait Ibu dalam memutuskan suatu situasi seperti yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana cara Ibu dalam proses pengambilan keputusan tersebut Ibu?
Kalau keputusan seperti itu Pak, sebenarnya kita tidak bisa mengambil keputusan dengan sendirinya, walaupun sebagai pimpinan. Nah, kita harus mengambil juga keputusan dari guru-guru, karena yang lebih tahu eh, sifat atau tingkah laku anak itu adalah gurunya atau wali kelasnya Pak ya. Jadi kita harus mengadakan rapat di mana anak ini apakah kita naikkan atau kita tinggalkan. Jadi yang jelas kita mengadakan musyawarah bersama guru-guru. Oke, seperti itu Bu ya. Berarti Ibu tetap berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya. Iya. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah apa saja yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan setelah informasi yang didapatkan? Itu Pak, langkah-langkah itu misalnya kita bertanya Pak informasinya dengan misalnya anak tuh kita tanyakan dulu berapa anak tidak sering sekolah, sudah dari dia juga supaya kemudian kayak gurunya juga kita harus bertanya mencari informasi di luar, misalnya tanya dengan orang tuanya langsung karena itu kan bisa kita datang ke rumahnya, Pak ini anaknya sering tidak sekolah kenapa Pak gitu kan Ya. Jadi bertanya langsung ke anak, mendatangi rumahnya, ya. setelah itu baru bersuara Ya, ya. Nah, untuk yang selanjutnya Ibu, tantangan apa yang Ibu hadapi saat mengambil sebuah keputusan yang merupakan sebuah dilema? Yang jelas Pak, kalau keputusan itu kalau yang namanya tadi ya anak pejabat Iya, tadi iya. ya anak pejabat tadi itu Pak jelas orang tuanya kan istilahnya pengen anaknya naik Iya, iya. gitu kan, sementara anaknya itu tadi malas dan tidak pinter pula lagi ya Pak ya. Nah, itu dilema. Sebenarnya kan kadang-kadang kalau anak pejabat anak terpandang kita segan juga Pak ya. Tapi yang namanya yang salah itu ya tetap kita harus ambil keputusannya juga yang benar tetap benar gitu Pak ya. Jadi dilemanya itu tadi Pak, jelas orang tuanya itu mengatakan tentu dia rasa mungkin rasanya tidak puas hati dengan keputusan kita, tapi kita tetap kita ajak dia, kita kasih penjelasan Pak dengan dia, Pak anak Bapak ini tidak bisa dinaikkan karena tidak lagi ke sekolah dan juga anaknya mungkin bodoh bisa kalian bantu Pak, tapi kalau tidak rajin nih gimana? Kalau seandainya nak tetap bisa naikkan lebih ini Pak, tingkah lakunya akan tetap berterus seperti ini, tapi tidak ada perubahannya nanti. Kita kasih pengertian ke orang tuanya Pak. Ya, berarti tetap pada konsekuensi pada Iya. peraturan di sekolah Iya. ya. Nah, Artinya selanjutnya kan keputusan itu kan kita yang buat, bukan harus mengikuti kata orang tua kalau itu salah. Nah, selanjutnya Bu, itu kan dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam situasi-situasi yang seperti Ibu sebutkan tadi untuk membuat sebuah keputusan, apakah Ibu mengagendakan setiap mengambil keputusan, misalnya 1 semester sekali atau sifatnya kondisional, hari timbul masalah langsung ditindaklanjuti seperti itu? Kalau masalah yang seperti itu Pak, istilahnya kalau yang model tadi untuk kenaikan kelas itu jelas kita berembuk dulu bersama keluarga untuk mengambil keputusan anak ini naik apa enggak gitu. Itu kan ada musyawarah guru nanti Pak untuk kenaikan kelas anak. Tapi kalau untuk musyawarah yang kayak tadi kayak anak yang membantu orang tua Pak, kita harus mengambil keputusannya pada hari itu secepat itu juga karena gitu Pak. Kalau misalnya itu kan itu anak itu bukan kesalahannya sendiri ya, maksudnya kita harus mengambil keputusan dengan secepatnya. Berarti dalam mengambil keputusan, kalau saya ambil kesimpulan itu tadi, kadang bersifat kondisional, kadang bersifat memang sudah diambil. Iya. Bu ya. Nah, umumnya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, itu siapa-siapa saja pihak yang Ibu libatkan? Seperti itu kalau keputusan yang mengenai dilema tadi orang tua itu Pak, yang kita pertama yang kita libatkan jelas guru-guru ya, kita bukan yang guru-guru kan, karena guru-guru ini kemanapun dia kan
masyarakat di sekolah. Ya seperti itu Pak ya. Dan dia tahu Dia kondisi. tahu kondisi sekolah. Jelas itu yang kita libatkan guru-gurunya. Kalau yang keluar itu Pak, yang masalah masa keluar itu jelas pada apa tuh kayak orang yang lebih tua di sinilah Pak, kita tanyakan gimana gitu kan. Kalau yang masalah sekolah itu kalau bisa kita tidak bawa keluar, di dalam tetap kita uruskan di dalam. Kalau bisa kita bawa keluar gitu. Kita tetap selesaikan bersama di guru-guru di sekolah. Berarti guru, murid, murid dan kepala sekolah itu sendiri. Yang jelas wali murid juga Iya. terlibat Bu ya. ya. Nah, selanjutnya, apakah pernah ada ibu mengambil sebuah keputusan yang melanggar kode etik atau melanggar hukum? Sejauh ini alhamdulillah tidak pernah Pak. Tidak pernah Bu ya? Karena kayak yang namanya melanggar kode etik tuh Pak ya. Apalagi melanggar hukum ya? Apalagi melanggar hukum. Ada konsekuensinya. Alhamdulillah sampai saat ini Oh, belum pernah. alhamdulillah tidak. Ya, berarti ibu tidak pernah ya, Bu, ya. Nah, selanjutnya pelajaran apa yang ibu ambil, yang ibu dapat ambil dari keputusan-keputusan yang pernah ibu putuskan? Nah, dari itu Pak, seperti kita mengambil keputusan itu, bacanya yang jelas bacanya hanya kita dilema tadi antara benar dan benar, salah dan benar dan salah tadi ya. Jelas itu maksudnya tadi apa tuh Pak ngomong tadi? Pelajaran apa yang ibu ambil dari jelas mengambil pelajarannya keputusan? itu saya pengalaman kita dalam mengambil keputusan itu tentunya terasa kayaknya macam berat Pak ya, tapi bagaimanapun tetap kita jalani tadi pelajarannya itu istilahnya itulah pengalaman kita dalam mengambil keputusan tadi seperti itu tadi. Istilahnya pelajarannya kita harus bisa membedakan tadi itu yang mana benar, yang mana salah, dan yang benar tadi itu benar, yang salah itu tadi salah. Sehingga bisa menjadi rujukan Iya. ke depannya, Bu, ya. Iya. Nah, terakhir nih Bu, biasanya setiap pengambilan keputusan yang pernah ibu lakukan itu orientasinya kemana? Arah tujuannya kemana? Untuk siswa kah? Untuk kepentingan ibu kah? Atau bagaimana? Yang jelas Pak, itu bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, jelas untuk kepentingan siswa juga, dan untuk kepentingan guru-guru kita juga Pak. Agar guru-guru juga bisa mengambil keputusan dengan baik, seperti yang telah terjadi di lingkungan seperti itu, masalah seperti itu. Jelas untuk anaknya juga, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, berarti intinya orientasinya berpihak kepada murid yang Ya. terutama Bu ya. Terima kasih Bu, rasa saya cukup itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.